keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asya Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, tahukah Anda jika mengekspresikan rasa cinta pada anak seperti belayan sayang, kata-kata sayang pada anak itu sama pentingnya loh, sama dengan memenuhi kebutuhan utama mereka. Tapi sejauh mana sih ini efektif dan sejauh mana peran ini bisa membantu karakter anak berkembang sampai dia dewasa? Kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, puji Tuhan luar biasa baik. Dika apa kabarnya? Aku baik, Anti. Anti, hari ini tuh perbincangan tentang ekspresi cinta. Ini sebenarnya ekspresi yang senang gitu ya, senang banget kalau kita dapatkan dari orang lain. Nah, kalau menurut Anti sendiri, ekspresi cinta orang tua pada anak itu seberapa penting? Iya, ekspresi cinta orang tua pada anak itu sangat penting karena itu adalah nutrisi utama dalam hal kebutuhan emosional anak tentunya. Dan kita tahu kebutuhan emosional ini akan dia pakai sepanjang hidupnya sampai dengan dia dewasa nanti. Oke, jadi nutrisi utama loh. Ini sama seperti kita memberi dia makan, betul, sekolah, begitu ya Anti ya? Iya, benar. Tapi kalau dilihat dari mungkin sebagian besar bentuk keluarga, komunikasi keluarga Indonesia, ini masih sering ya, apalagi di usia saya ya, teman-teman saya, beda dengan usia anak-anak kita gitu ya. Itu masih hal yang nggak lazim gitu. Kadang-kadang nggak pernah kayaknya dengar mama saya bilang I love you nak, itu masih sering jadi satu hal yang langka. Itu kenapa ya Anti? Apakah memang pengaruh budaya atau bagaimana? Iya, karena terkadang biasanya orang tua tidak terbiasa untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, ada juga faktor dari pengalaman masa lalunya, di mana dulunya orang tuanya tidak pernah mengatakan atau mengekspresikan secara kata-kata atau secara lisan seperti itu. Nah, kebiasaannya terkadang mereka mengatakan begini, kan yang penting aku sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah kebutuhan sekolahnya, kebutuhan gizinya, makanannya gitu kan. Sudah diasuh juga, nah udah cukup. Jadi terkadang mereka merasa bahwa kebutuhan untuk mengungkapkan secara lisan itu tidak terlalu penting. Nah, tapi ternyata kan orang nggak akan tahu, termasuk anak, dia nggak akan tahu dia itu disayang apa enggak kalau nggak dikatakan. Memang nanti kita akan bahas di sini ada beberapa ekspresi bahasa cinta gitu ya. Nah, terutama ada beberapa ekspresi rasa cinta yang memang anak itu emang perlu diucapkan. Tapi kalaupun anak yang tidak menggunakan ekspresi bahasa cinta yang diucapkan itu, mereka pun perlu disampaikan supaya mereka memperkuat atau mempertegas bahwa mereka adalah seseorang yang memang disayang, seseorang yang memang berarti untuk orang tuanya. Dari usia berapa sih anak bisa memahami bahasa cinta dari orang tua? Ya, jadi kalau untuk bahasa sebetulnya sejak lahir pun itu juga sudah penting untuk kita mengekspresikan. Untuk diungkapkan ya. Betul. Dari apa, kalau baby berarti kan misalnya contohnya kita menggendong, mengusap-usap, kemudian kita menyusui, itu aja sudah ada physical touch, ya kan. Kemudian setelah itu kita juga punya waktu berkualitas kan dengan si bayi kita. Misalnya contohnya pada saat kita menyusui, kita menyanyikan, kita kemudian berbicara walaupun dia belum bisa membalas perkataan kita, tapi kemudian kita menyatakan rasa cinta kita kepadanya. Oh, pinter ya hari ini, atau misalnya Dede, mama sayang banget ya sama Dede. Nah, itu berarti kan sudah ada kata-kata pujian juga. Jadi sudah dari bayi pun tadi kita lihat udah banyak sekali, udah ada physical touch, kata-kata pujian, waktu berkualitas kita sama baby gitu ya, pelayanan. Nah, apalagi pelayanan. Begitu bayi kita nangis, kita langsung segera memberikan susu. Kemudian pada saat bayi kita nangis, kita lihat oh apakah popoknya basah atau kemudian dia butuh atau kedinginan dan sebagainya. Pelayanan juga sudah ada. Dan kemudian juga tadi kata-kata juga apalagi gitu kan ya. Jadi sebetulnya dari bayi pun pada saat lahir itu sudah kita mengekspresikan rasa cinta itu sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya dari lahir pun bayi sudah paham loh bahasa cinta ibu. Oh, sambil menyusui mungkin bisa dibilang I love you nak atau apa, itu sebenarnya udah bisa paham begitu ya nanti. Nah, dari bayi dia mulai ke balita, sebenarnya bahasa cinta apa yang efektif untuk usia balita? Kalau efektif itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan si anak dan setiap anak itu memang punya sebetulnya kebutuhan 5 rasa cinta ini atau ekspresi cinta. Apa aja tuh Ante? Nah, yang pertama adalah physical touch. Physical touch itu adalah sentuhan fisik. Misalnya contohnya tadi dipeluk, dicium, kemudian diusap-usap punggungnya, dipangku, digendong, seperti itu. Itu adalah physical touch yang membutuhkan perabaan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah hadiah. Hadiah itu artinya kita memberikan sesuatu buat anak. Nah, misalnya contohnya adalah
pada saat kita misalnya pulang kerja gitu, kita misalnya nggak usah yang mahal-mahal, kita bawakan roti satu biji aja misalnya. Nah itu sudah adalah kebutuhan anak untuk mendapatkan hadiah. Artinya apa? Perhatian dari barang yang memang diberikan. Nah yang ketiga itu adalah kata-kata pujian. Kata-kata pujian itu artinya misalnya contohnya tadi kita bilang I love you nak, kamu pinter ya, bunda bangga deh sama abang, sama dedek dan sebagainya. Nah kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan pelayanan. Misalnya contohnya pada saat kita menyuapi anak atau kemudian kita menghidangkan roti, kita yang bikin sendiri rotinya, itu adalah pelayanan. Terus kemudian yang kelima adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas artinya kita menyediakan waktu kita full untuk anak tersebut gitu. Jadi kita main sama dia, kita kemudian bernyanyi bersama dia, atau kita sekedar ngobrol-ngobrol sama dia berdua. Nah itu adalah waktu berkualitas. Oke, jadi sebenarnya 5 bahasa cinta tadi yang bisa diberikan pada anak, dan itu mungkin aslinya efektif kalau terus diberikan secara rutin, berkala, dan sampai dia dewasa ya. Betul, tapi nanti kita akan bahas bahwa ternyata dari 5 ini walaupun sama-sama dibutuhkan, ada satu yang biasanya setiap anak paling dominan di antara lainnya. Iya. Oke, nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Anti ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.